robot itu menunjukkan tingkah laku yang aneh. Jadi dia itu seperti terlihat kebingungan serta tampak. Kemudian setelah itu dia ini bangun guys. Dan setelah terbangun dia itu seperti menyadari bahwa nampaknya aku telah. Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. Anyway, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang informasi-informasi yang lagi rame banget diperbincangkan oleh netizen Korea Selatan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama adalah tentang sebuah kasus di mana ada robot yang melakukan B-word. Waduh. Anyway, yang belum tahu B-word itu apa, mungkin bisa cek kolom komentar ya guys. Kan ini topiknya super sensitif. Jadi kita mesti mensensor kata tersebut supaya mengikuti kebijakan dari pihak YouTube-nya. Jadi guys, ceritanya tuh kayak gini. Baru aja kemarin muncul di FYP TikTok aku, ada PT-nya Kak Sandi Dahye yang membahas tentang sebuah kasus yang lagi ramai banget diperbincangkan di Korea. Dan hal itu adalah tentang sebuah robot yang melakukan B-word. Aku pun kayak agak kurang percaya gitu pada awalnya. Emang bener robot bisa B-word? Kok bisa? Mereka kan kayak nggak punya emosi atau hati lah kayak kita ya. Dan mereka juga sudah diprogram oleh manusia, yang mana mereka akan menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan yang sudah diprogramkan. So agak gimana gitu guys setelah aku mendengarkan kabar atau melihat berita bahwa ada robot yang melakukan hal tersebut. Jadi aku pun kulik lagi nih informasinya, dan ternyata emang benar seperti itu guys. Dan setelah aku baca berita dari berbagai sumber, entah itu dari portal berita Indonesia ataupun portal berita internasional, semuanya sama teman-teman. Lantas apa yang terjadi? Kenapa robot itu bisa melakukan tindakan tersebut? Nah teman-teman, seperti yang aku lansir dari rri.co.id, ada dugaan bahwa robot itu mengalami kelelahan dikarenakan banyaknya beban kerja. Usut punya usut, robot ini dipekerjakan pada Dewan Kota Gumi, Korea Selatan, dan itu telah bekerja sejak tahun 2023. Selama bekerja, robot ini telah diberikan beberapa tugas, dan beberapa tugasnya diantaranya adalah mengantar dokumen, mempromosikan kota, hingga memberikan informasi kepada warga. Dan robot ini mulai bekerja sesuai dengan jam kerja di Korea Selatan guys, yakni dari pukul 9 pagi hingga pukul 18.00. Robot ini juga mampu bergerak dengan bebas dan cekatan berpindah-pindah lantai dengan menggunakan lips. Pokoknya canggih banget deh guys. Namun nih teman-teman, pada tanggal 26 Juni 2024 yang lalu, para saksi melaporkan bahwa sebelum robot itu jatuh dari lantai setinggi 2 meter, robot itu menunjukkan tingkah laku yang aneh. Jadi dia itu seperti terlihat kebingungan serta tampak berputar-putar gitu guys di satu tempat. Dan banyak orang yang beranggapan bahwa robot tersebut telah bekerja terlalu keras. Dan karena hanya sebuah komputer, dia mungkin mencoba untuk memproses terlalu banyak hal sekaligus sehingga berakibat pada kesalahan sistem yang mematikannya. Meskipun istilah B-word mungkin tanpa mengada-ngada, hal itu telah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Mengingat robot nggak memiliki kapasitas untuk merasakan tekanan emosional ataupun menyakiti diri sendiri yang bisa menjadi alasan dibalik jatuhnya robot itu secara tragis. Ada kemungkinan robot tersebut mengalami malfungsi seperti kesalahan navigasi, kegagalan sensor, ataupun bug pemrograman sehingga membuatnya melakukan hal tersebut. Sementara itu, Dewan Kota Gumi sedang mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dan setidaknya ya guys, untuk saat ini, mereka itu telah membatalkan semua rencana masa depan untuk memproduksi lebih banyak robot. Di sisi lain, menurut Federasi Robotika Internasional, Korea Selatan memiliki kepadatan robot tertinggi di dunia karena untuk setiap 100 karyawan, terdapat 1 robot di industri. Namun setelah insiden B-word tersebut, mungkin Dewan Korea Gumi di Korea Selatan tak ingin dulu untuk mempekerjakan petugas robot lainnya. Mereka juga nanti akan melakukan riset terhadap faktor pendorong robot tersebut untuk melakukan tindakan itu dan keamanan dalam memperkenalkan mesin lain yang serupa. Prosedur robotnya yaitu B-Robotics juga disebutkan sedang menganalisis komponen yang ditemukan. Sang juru bicara dari produsen itu mengatakan seperti ini guys. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan Dewan Kota Gumi guna menyelidiki insiden ini secara menyeluruh dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Dan guys, usai insiden ini, beberapa orang lantas mempertanyakan tentang bagaimana masa depan dari AI dan potensi robot untuk memiliki emosi yang sama seperti manusia. Meskipun untuk pertanyaan tersebut langsung ditepis nih guys oleh para ahli. Jadi mereka itu seperti berpendapat bahwa hal itu nggak mungkin terjadi. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian usai mendengarkan kasus yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Anyway, berbicara mengenai pekerja robot dan juga AI,
Pekerja di Korea Selatan itu juga sempat mengungkapkan kekhawatirannya loh guys, bahwa AI akan mengambil alih pekerjaan mereka. Sebagian besar karyawan di Korea Selatan yang berusia 20-50 tahun percaya bahwa AI dapat menggantikan pekerjaan mereka nih di masa depan. Menurut laporan Lembaga Penelitian dan Kebijakan Software, 33,6% responden melihat kemungkinan nyata bahwa AI nanti akan menggantikan mereka, dengan 46,3% mengantisipasi penggantian ini dalam waktu 6 hingga 10 tahun. Dan 28,5% memprediksi bahwa itu akan terjadi dalam waktu 5 tahun ke depan. Selain itu, seperti yang aku lansir dari hrmasia.com, ada sebuah laporan yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya seperti ini guys. Penggunaan AI generatif dan persepsi tentang potensinya untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Di mana dalam laporan itu, mereka ini seperti mensurvei 1038 karyawan kantor dari wilayah ibu kota dan 6 kota metropolitan. Setelah mereka melakukan survei, ditemukanlah nih guys bahwa sebanyak 39,8% responden telah menggunakan AI dalam 3 bulan terakhir. Dengan pengguna 48,8% yang sering menganggap kemungkinan penggantian lebih tinggi. Salah satu tugas paling umum dilakukan dengan menggunakan teknologi AI adalah penerjemahan dan penulisan bahasa asing. Dengan 60,6% responden menyebutnya sebagai aplikasi utama. Kemudian untuk tugas pencarian data, itu persentasenya adalah 57,1%, lalu peringkasan dan pemberian judul 55%, hingga pemeriksaan dan juga pengeditan 50,5%. Sementara untuk tugas yang lebih kreatif seperti penulisan puisi dan juga fiksi, menunjukkan tingkat penggunaan yang lebih rendah, yakni 24,6%. Which mean ini menandakan bahwa di setiap aspek pekerjaan manusia itu sudah banyak juga dikerjakan oleh AI. Jadi nggak heran teman-teman kalau banyak banget para pekerja yang merasa khawatir kalau nanti pekerjaan mereka ini akan digantikan oleh kehadiran robot atau AI. Dan nggak menutup kemungkinan bahwa itu juga akan terjadi di Indonesia. So kita sebagai human nampaknya di masa depan itu juga mungkin akan semakin sulit guys untuk mencari pekerjaan. Karena kita nggak hanya bersaing dengan manusia saja, tapi kita juga akan bersaing dengan para robot ini. Anyway, kalau kalian sendiri melihat bagaimana fenomena-fenomena ini, apakah kalian juga merasa khawatir atau bagaimana nih? Nanti langsung aja ya guys, sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Dan guys, tibalah kita di topik terakhir. Di topik terakhir kita bakal bahas tentang kabar dari UAIN. Ini kabarnya cukup buat aku kaget juga sih. Jadi baru-baru ini UAIN itu ditangkap karena dia itu diduga, ingat dugaannya, dia itu diduga melakukan SA terhadap seorang pria yang berusia 30 tahunan. Apa itu SA? Mungkin bisa cek kolom komentar ya untuk penjelasan lengkapnya. Karena ini juga topiknya lumayan sensitif guys. Jadi kita mesti sensor supaya sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Lantas, bagaimanakah informasi mengenai UAIN? Jadi guys, ceritanya tuh kayak gini. Pada tanggal 25 Juli yang lalu, kantor polisi Yongsan Seoul mengumumkan bahwa aktor UAIN yang berusia 38 tahun dengan nama asli Hong Sik itu telah ditangkap karena melakukan SA terhadap seorang pria. Sang aktor diduga melakukan SA terhadap seorang pria yang diidentifikasi sebagai A, yang mana si A ini berusia 30 tahun guys. Disebutkan bahwa hal itu terjadi ketika A sedang tidur di sebuah hostel di Yongsan-gu pada tanggal 14 Juli yang lalu. Laporan eksklusif dari Chosun Ilbo mengatakan bahwa A itu tidur di hostel tersebut dari pukul 6 pagi hingga 4 sore hari pada hari kejadian guys. Kemudian setelah itu dia ini bangun guys, dan setelah terbangun dia itu seperti menyadari bahwa nampaknya aku telah mendapatkan pelakuan SA nih dari si aktor. Yang mana hal ini lantas mendorongnya untuk mengajukan laporan polisi pada keesokan harinya. Diketahui lebih lanjut bahwa hostel tersebut itu bukanlah tempat tinggalnya UAIN maupun si A, melainkan milik pihak ketiga, dan ada beberapa pria lain yang hadir tempat kejadian selama insiden tersebut terjadi. Polisi juga sedang menyelidiki apakah UAIN yang sudah diadili atas penggunaan narkoboy secara terus-menerus melakukan kejahatan tersebut di bawah pengaruh narkoboy. Diketahui lebih lanjut bahwa untuk saat ini, UAIN sedang menghadapi persidangan atas pemberian propofol sebanyak 181 kali antara September 2020 dan Maret 2022. Dan atas perolehan pil tidur secara ilegal atas nama orang lain dari bulan Mei 2021 hingga Agustus 2022. Jaksa penuntut telah meminta agar dia dapat diberikan hukuman selama 4 tahun penjara dengan denda sebesar 2 juta Korea won dan denda tambahan sekitar 1,5 juta Korea won. Dan dalam pernyataan terakhirnya, tim pembela UAIN memohon keringanan hukuman dengan alasan perjuangannya melawan depresi,
gangguan kecemasan, dan insomnia. Mereka mencatat bahwa ia telah disarankan oleh seorang psikiater untuk mencari perawatan di rumah sakit dan meminum obat penenang. Di sisi lain, usai mendengarkan bagaimana kabar Yuain yang ditangkap dikarenakan diduga melakukan tindakan SA, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Yang pertama ada yang komen kayak gini guys. Apa? Ini gila sih. Aku terbiasa melihat selebriti pria melakukan refleksi diri setelah beberapa saat. Tetapi untuk pria ini benar-benar melewati batas. Sebenarnya siapa sih orang ini? Serius, ini bakal lebih mengejutkan daripada kasus obat-obatan. Aku merasa dia hanya ingin pergi dengan sebuah pukulan. Hah? Dia melakukan ini ya saat diadili? Tanggal 14 bulan ini. Segala hal tentang postingan ini sungguh mengejutkan. Apa yang mereka maksud ya dengan tanggal 14? Mereka enggak berbicara tentang tanggal 14 Juli kan? Well guys, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Dan mari kita tunggu saja ya bagaimana hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Apakah benar Yuain melakukan hal tersebut ataupun tidak. Untuk saat ini aku sih no comment ya guys. Dan seandainya benar bahwa Yuain melakukan tindakan tersebut, ini semakin akan membuatnya akan sulit sih untuk kembali ke industri hiburan. As you know bahwa Yuain ini merupakan salah satu aktor yang benar-benar punya nama gede teman-teman. Kalau nggak salah dia juga masuk ke dalam daftar A-list ya. Dia itu juga merupakan aktor yang berbakat banget, super berbakat. Banyak banget filmnya dan juga dramanya yang populer. Aku juga udah nonton beberapa dan aktingnya emang super bagus banget. Namun dikarenakan kasus penggunaan obat-obatan ditambah dengan ini, nampaknya makin sulit deh dia itu kembali ke industri hiburan. Karena seperti yang kita tahu bahwa industri hiburan Korea kan juga sangat-sangat ketat teman-teman. Seorang artis itu bisa jadi cancel guys jika mereka terlibat dalam skandal yang besar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone, bye-bye.